dari kepolisian dan beserta dengan kepolisian Situbondo yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP dari Satu Kabupaten yang saya hormati, dan tak pula anak-anakku sekalian dari kelas 7, 8, 9 yang belum disayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di musola dalam kita senantiasa panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di surga mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten. Acara selanjutnya sosialisasi tentang bullying atau perundungan dari Bapak Kepolisian Situbondo atau Polres Situbondo. Kemudian acara yang ketiga, tanya jawab langsung dari anak-anak baik kelas 7, 8, dan 9. Kemudian yang terakhir acara penutup. Untuk mulai acara pada kesempatan ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Muhammad Zuhri Effendi selaku Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang mohon kepada Bapak Ibu, ya, sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu yang ada di musola. Ini yang dalamnya rame, lagi di luar nanti ya. Mohon kepada Bapak Ibu yang saya hormati, ya Bapak Polisi dari Polres Situbondo ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru dan siswa Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sebenarnya acara ini awalnya itu khusus kelas 7 ya. Kalau nanti kelas 7 yang sebelah selatan ini ya, coba ini ya. Yang di sini saya ulangi, sebenarnya acara ini itu untuk kelas 7 ya awalnya, dengan tema bullying ya. Ternyata setelah diteliti dan banyak laporan di sekolah itu memang banyak bullying ya. Kalian tuh seandainya kalian tahu ya, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Polisi. Seandainya kamu tahu konsekuensinya atau hukumannya orang yang melakukan bullying, insya Allah kamu tidak akan melakukan, tidak berani melakukan ya. Ya, tolong nanti dengarkan supaya kamu paham ya, dan supaya kamu tidak melakukannya lagi ya. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak dari polisi, Bapak Polres Situbondo yang lebih paham tentang bullying itu seperti apa, kemudian kamu harus melakukannya nanti hukumannya apa dan sebagainya. Ini tidak main-main ya. Kenapa kita mendatangkan Bapak Polisi? Biar kalian tahu ya, biar kalian benar-benar paham bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan. Termasuk yang mungkin ini banyak laporan, sampai ada laporan ada anak kelas 9. Mohon maaf yang polisi dibuka saja, ini yang dibully itu karena sudah selama 3 tahun. Seandainya kamu tahu ya, kamu tahu bully dan dilaporkan ke polisi, tak tahu ya, mungkin kamu hari ini pun kamu akan diborgol ya, dibawa ke suruh nginep di Polres. Ya mungkin ya, tapi saya tak tahu apakah aturannya seperti itu, nanti biar dijelaskan oleh Bapak Polisi. Mungkin itu ya nak ya. Saya yakin kalian itu anak-anak yang baik. Mari kita dengarkan, mencari ilmu dari Bapak Polisi Republik Indonesia
Bondo. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu untuk kebaikan kita bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kapongan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tasliman rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi bullying atau perundungan yang ada di SMP 1 Negeri Kapongan. Dan saya atas nama pimpinan dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Tadi pembawa acaranya juga sulit menyampaikan nama saya siapa, padahal nama saya ini sangat simpel sekali ya. Bukan nama milenial, tapi nama Kona ya. Kalau nama milenial itu kan biasanya ada satu kata, tapi kalau diartikan ribuan kata. Ya, nama saya di sini cukup jelas, Jembati. Nah, mesti ya, lahir di jembatan itu orangnya. Ya, namanya Jembati. Tapi kalau diartikan itu tadi bisa sehari semalam nggak habis, nggak mari ya. Saya asli Surabaya ya. Dinas di situ Bondo baru 32 tahun. Lama ya. Di situ Bondo baru 32 tahun. Pak Jembati tinggal di Panji Permen. Ini ada Pak gurunya yang satu perumahan dengan saya. Ya. Jadi adik-adik bisa mengutarakan keluhan-keluhan atau mungkin sharing dengan Pak Jembati, silakan ya. Nomornya 081 249. Ya, saya lagi, makanya diam ya. 081 249 29 8886. Delapannya tiga kali. Saya ulangi lagi. 081 249 29 8886. Kalau namanya simple, nomor berarti saat ini sebagai Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat. Jadi Kasat Bimas ya, Kasat Bimas Bimbingan Masyarakat. Kenapa masyarakat harus dibimbing? Supaya masyarakat itu siapa? Jadi masyarakat itu mulai anak baru lahir sampai kakek nenek itu masyarakat. Jadi perlu dilakukan pembinaan penyuluhan. Kenapa perlu dilakukan pembinaan penyuluhan? Supaya masyarakat tidak sebagai pelaku tindak kejahatan. Mungkin pelaku tindak kejahatan masalah perundungan, masalah pencurian dan sebagainya. Terus yang kedua, agar masyarakat tidak sebagai korban tindak kejahatan. Karena kita ketahui bersama, tapi nanti bisa Kasat
jangan sampai isi pulsa 10.000 ya, nggak kira masuk ya. Terus adik-adik ini yang jelas mempunyai cita-cita. Ada enggak yang tidak mempunyai cita-cita? Semua mempunyai cita-cita. Nggak punya cita-cita? Ya. Jadi kalau adik-adik ini mempunyai cita-cita, mulai kapan dipersiapkan? Mulai saat ini. Dipersiapkan kayak apa? Kalau adik-adik sekarang ini pelajar tercapai, ya tidak akan tercapai. Dipersiapkan mulai saat ini. Cita-citanya jadi harus apa? Setinggi langit. Kalau nanti jatuh tetap di antara bintang. Jangan sampai cita-citanya jadi dokter, nanti jatuhnya mungkin di perawat, di bidang, tapi masih di antara bintang ya, gitu ya. Terus saya tadi 3 hari yang lalu menerima surat agar memberikan sosialisasi terkait dengan perhubungan. Terus disposisi ke Pak Jubati, ke Kasar Binmas, banyak yang ngasih masukan. Gimana sosialisasinya? Di SMP Kampungan. Itu SMP Kampungan itu menolak itu anaknya. Masa? Iya, nakal-nakal senang dan sebagainya. Banyak yang ngasihkan masukan Pak Jubati. Ternyata itu adalah hoax. Ternyata saya kesini anaknya pinter-pinter, diam-diam. Terbukti. Jadi pemberitaannya itu salah. Ternyata saya kesini anaknya nih rapi-rapi, diem, semangat. Yang laki ganteng-ganteng, yang perempuan juga cantik-cantik. Ya, ini adik-adik merupakan generasi muda penerus bangsa. Ya, mungkin 10 tahun lagi seperti Pak Polisi di sini. Yang kelas 3, tapi kan tambah 3 tahun sudah jadi polisi, jadi tentara, bisa berdiri di sini juga. Nah itu Kak Alfa yang di temannya Pak Jembati ini kelahiran 2023, tapi jadi polisi sudah 2 tahun. Umur berapa berarti? Kelahiran 2003. Umur 20 tahun sudah jadi polisi 2 tahun, berarti umur 19 tahun, 18-19 sudah jadi polisi. Ya. Siapa yang ingin jadi polisi yang katanya? Nah, kalau kepengen jadi polisi, jadi apa saja harus dipersiapkan. Halo. Ketika nanti yang berbicara di sini, entah itu Pak Jubati atau kepala sekolah, kalau ada yang ngomong sendiri, tak lihat dari sini, nanti maju ke depan untuk menggantikan Pak Jubati, Pak Polisi. Setuju ya? Nah, jadi kalau setuju dia, nanti tinggal yang ngomong sendiri, yang rasa-rasa, nanti tinggal maju. Sudah kesepakatan. Yang di luar setuju juga ya? Ya. Baik, kali ini Pak Jubati akan menjelaskan materi terkait dengan perhubungan atau bullying. Adik-adik yang jelas sudah mengetahui semua, cuma sanksi hukumnya aja yang kurang paham. Ya, bullying ini sudah banyak beredar baik di media sosial atau media elektronik. Ya, lanjut. Ya, ini sering diberitakan kalau sudah menyangkut anak sekolah, kegiatan dan sebagainya mesti menjadi trending topic. Dengarkan.
diem. Cuma yang di luar ini masih ngomong. Terjadi di Engrekan, Sulawesi Utara. Jadi dikeroyok, ya. Ini kalau melibatkan pelajar mesti viral, trending, topik. Ya, lanjut itu video kejadian bullying atau perundungan. Ya, lanjut guys. Videonya soalnya nggak terlalu banyak di cover oleh yang di luar, ya. Jadi jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan atau pukulan, kalian bisa menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban. Ya, dari sini sudah adik-adik atau anak-anak bisa menyimpulkan. Jadi jika kalian pernah melakukan atau merasakan, ya, melakukan itu sebagai pelaku, merasakan itu sebagai korban, ya, kegiatannya ejekan, permusuhan atau pukulan, ya. Ini lanjut. Ya, kasus bullying di Indonesia sangat luar biasa banyaknya. Ya, ini rata-rata yang terjadi umur 3 tahun sampai 12 tahun atau SMP, SMA. Tadi. Ya, iya, ini kan tingkat SMP dan SMA. Tapi anak-anak juga sudah banyak, cuma tidak tersentuh. Lanjut. Bullying menjadi ancaman di pendidikan kita. Oh, kabelnya. Oh, kabelnya minta ganti. Ya. Nah, kalau ini lanjut aja dah. Ini lanjut. Yang ini lanjut. Ya. Nah, ini marilah kita kenali bullying. Bullying itu apa? Ya, bullying dikenal sebagai penindasan, bisa perundungan dalam bahasa Indonesia. Ya, bullying atau perundungan. Segala bentuk penindasan, ya, segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Ya, beda kan? Dengan sengaja oleh satu atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa, ya, terhadap orang lain bertujuan untuk menghina dan atau menyakiti yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kegiatan bullying ini dilakukan dengan sengaja, ya, beda kan kalau tidak sengaja. Dengan sengaja dilakukan untuk, ya kan, menyakiti dan sebagainya. Nah, sini yang dua, satu, dua, sini. Ketahuan kan? Ayo sini, ayo, mas, ayo sini. Kalau ada nanti laporkan saya, karena saya fokus pada yang di luar. Tinggal melaporkan aja ke saya. Bapak, ini yang perlu maju ke depan. Nah, lanjutkan, ya. Terus apa saja yang termasuk jenis bullying? Banyak macamnya. Jangan cuma masalah cuma dipukul, didorong, ditendang itu bullying. Banyak macamnya bullying. Jadi perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, ya, bullying secara fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual dan lain-lain, masih banyak. Ini jenis-jenisnya bullying atau perundungan. Tindakan perundungan ini, ya. Jadi kalau ada korban yang ditampar, ya, ini termasuk korban. Pelaku itu yang melakukan, mau nampar dan sebagainya. Ini pelaku, ya. Terus yang kedua, siber, melalui media elektronik. Di situ mungkin ada grup dan sebagainya, Facebook, Twitter,
Instagram, dilecehkan di situ, mengolok-olok di situ. Namanya siapa itu tadi yang ada di sini? Akbar, goblok, malu dan sebagainya. Itu juga merupakan tindakan apa? Bullying. Sehingga diketahui oleh banyak orang. Ini lewat elektronik, mungkin WA group, Instagram, Twitter, ya, Facebook dan sebagainya. Terus secara verbal, ya, mengolok-olok itu juga ya secara langsung, verbal, secara langsung, mencibir, kayak mbak itu. Ini juga termasuk perbuatan bullying atau perundungan. Ada nggak yang sering gitu temannya? Banyak. Ya mudah-mudahan kayak mbak beneran ya. Kalau sering gitu, ya. Terus non fisik. Mungkin kabel ini ya. Non fisik, mempermalukan, merendahkan ya. Di depan umum, mempermalukan, merendahkan. Misalkan jangan sampai ada yang fisiknya mungkin jari jemarinya 6, Tak tahu. depan Ada lepas-lepas. teman-temannya Nanti. ya, dan sebagainya. Atau nggak bisa ini, nggak kerjakan PR dan lain, tapi direndahkan di teman-temannya ya. Terus dengan verbal langsung, secara langsung ya, mengolokkan secara langsung. Tadi bisa media sosial, tapi ini secara langsung dan sebagainya ya. Jadi perbuatan apa aja yang tidak menyenangkan itu namanya bullying atau perundungan. Misalkan orang tuanya namanya jelek atau pekerjaannya tidak bagus, jadi bahan olok-olok dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Mungkin ada salah satu sepatunya sobek, tasnya rusak, buat olok-olok, itu juga tidak boleh. Mungkin seragamnya lupa nggak setrika, mungkin lupa nggak pakai parfum dan sebagainya, diolok-olok, itu merupakan juga bullying atau perundungan. Jadi banyak jenisnya ya, banyak jenisnya, dan itu berakibat fatal bagi pelaku maupun korbannya. Kalau pelaku bisa sesuai dengan tingkatannya, bisa ditindak, entah itu ditata tertib sekolah atau dihukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, ini dampak bullying ya, dampak yang diakibatkan karena bullying atau perundungan ya. Kesakitan fisik dan psikologis. Kalau dipukul kan sakit dan sebagainya ya, sakit. Terus percaya diri merosot ya. Jadi yang maunya tadi sergap belajar dan sebagainya, akhirnya jadi korban bullying, merosot, sudah malas dan sebagainya ya. Yang ketiga, korban mengasingkan diri dari sekolah. Jadi kalau ada temannya yang menyendiri dan sebagainya dan sebagainya, itu juga jadi atensi Bapak Ibu guru juga perlu diperhatikan, ditanyai apa yang jadi masalah. Malu, trauma, merasa sendiri, serba salah dan takut sekolah akibat korban perundungan atau bullying. Kan kasihan ya. Jadi yang maunya punya cita-cita dengan jadi korban bullying, akhirnya malas mau sekolah. Menderita ketakutan sosial, jadi dia tidak mau bergaul di masyarakat. Rasanya itu takut, trauma. Terus timbul keinginan untuk bunuh diri, mengalami gangguan jiwa. Kasihan enggak? Berdosa enggak pelakunya bullying? Berdosa. Memang kelihatannya sepele, memang tidak memukul, tidak mendorong, tidak menendang, tapi dengan yang dilakukan lewat verbal secara tidak langsung di media sosial bisa membuat yang bersangkutan atau korban bullying ini malu dan sebagainya. Ini korban di Jawa Tengah, di Cianjur, ada murid SD, mungkin Bapak Ibu juga tahu,
ketika di video melakukan adegan dengan kucing. Di video disebarkan ke temannya. Akhirnya yang bersangkutan korban ini bunuh diri. Terus yang menyebarkan gimana? Ya dihukum. Anak-anak kok dihukum? Ada peradilan anak. Enak yang melakukan kekerasan, tindakan yang semena-mena melanggar hukum tidak dihukum. Bisa dihukum lewat peradilan anak. Kalau sudah pernah tersangkut tindak pidana, ya sudah tercatat di kepolisian, yang tadinya kepingin jadi insinyur, kepingin jadi polisi, kepingin jadi dokter, kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Buru-buru menggapai cita-cita, ditinggal pacarnya, iya kan? Untuk apa? Nah, itu jawabannya kan? Untuk apa punya pacar pelaku bullying? Banyak yang lainnya, iya kan? Itu terus itu di dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang tua? Sanksi orang tua adalah ojo apolong bareng tua, anak narua suka melakukan kekerasan, suka ini imbasnya dari perbuatan pelaku bullying, ya. Belum nanti di akhirat disiksa oleh malaikat, mau? Nah, ya. Untuk itu saya yakinnya di SMP 1 Kapongan ini ada, tapi cuma beberapa saja. Ya, ada, saya yakin ada, cuma tingkatannya rendah. Untuk itu Bapak mohon mulai saat ini yang sering melakukan perundungan atau bullying berhenti, ya. Jangan sampai nanti ada mobil resmo, ya, kesini nangkep anak-anak, ya. Pak Bupati nak nakut-nakuti. Kalau memang sudah ada korbannya dan itu dilakukan visum et repertum dan itu lukanya cukup serius, dilakukan tindakan hukum, ya. Memang hukumannya tidak dijadikan satu dengan yang dewasa, ada peradilan anak-anak, ya. Jadi yang mulai kemarin-kemarin ada sedikit-sedikit, tidak sampai fatal, dihentikan, ya, dihentikan. Bisa ya? Ya. Terus ini siapa saja yang terlibat bullying? Ya banyak, pelaku itu sendiri, ya. Yang kedua, follower atau pengikut, misalkan di Instagram atau di Twitter atau di Facebook, ikut ngompor-ngompori, ikut jadi provokator, itu termasuk, ya. Supporter mengambil bagian dari bullying, kadang-kadang nggak tahu permasalahannya. Ayo, siapa? Ayo, sini lagi. Nah, ini kan akhirnya putus-putus ini. Biasanya 1 jam bisa sampai 5 jam, ya. Pasif supporter. Jadi pasif supporter ini ada orang itu tukaran, ada bullying, mungkin 1 orang dikeroyok, ini diam, pasif, diam, nggak memisah atau dan sebagainya, ya. Jadi kalau ada temannya itu mungkin diolok-olok, jadi kalau temannya yang lainnya tahu, dikasih tahu, Mas jangan, kasihan, Mas jangan, atau Mbak jangan, kasihan, ya, jangan diem aja. Kadang-kadang malah ikut ngambil bagian karena nggak tahu tuh udah keroyok dia, itu nggak boleh, ya. Jadi banyak namanya, ya. Terus lagi pembela tidak menyukai bullying dan berusaha menolong korban, ini terlibat tapi menolong, ya. Terus pembela pasif tidak menyukai bullying tetapi tidak tahu cara menolong, ya. Terus penonton yang tidak terlibat,
Jadi kalau ada mengetahui dan sebagainya tindakan kekerasan, bullying tadi yang sudah saya sebutkan macam-macamnya bullying, tolong hati-hati kalau di lingkungan sekolah laporan ke guru BP atau yang lebih mungkin bisa ya. Lanjut, kenali anak siswa Anda ya, ini untuk yang Bapak Ibu guru ya, untuk Bapak Ibu guru mungkin kalau anak cenderung sulit bersosialisasi atau culun, nah ini perannya Bapak Ibu guru juga melakukan pendekatan. Anak yang fisiknya berbeda dari yang lain, tadi sudah saya sebutkan, mungkin ada yang keturunan Ambon, ini tugasnya juga dari pihak sekolah untuk memberikan perhatian juga ke anak tersebut ya. Anak yang cenderung berbeda dengan anak lain, berasal dari keluarga kaya atau payah di level tertentu ya. Jadi ini juga pesan juga ke Bapak Ibu guru, apabila mungkin ada salah satu muridnya yang terberas ini juga jangan di justice atau jangan malah di macam-macam kata-kata. Kamu tetap itu aja kamu dan sebagainya ya. Jadi tolong juga dikasih support, motivasi agar lebih bersemangat ya. Ya, lanjut. Anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik, ini ciri-ciri anak yang suka membuli. Biasanya ini anak yang sebagai pelaku perundungan atau bullying, ini cari gara-gara karena untuk menutupi ini anak yang cemburu ya, karena merasa gagal dalam hal akademik ya, ini biasanya. Terus anak yang mengalami masalah dalam keluarga dibawa ke sekolah ya, jangan sampai masalah keluarga dibawa ke sekolah, dilampiaskan ke teman-temannya. Terus anak yang terlalu dimanja di rumah, anak mama, ada nggak anak mama? Ya, udah ada waktunya lagi jadi anak mama ya. Terus anak yang ingin mendapat pengakuan, misalkan karena sudah perguruan pencaksilat tertentu merasa hebat, ini mentang-mentang merasa mampu ya. Jadi tolong adik-adik boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, misalkan perguruan pencaksilat dan sebagainya, tapi fokus belajarnya ya diutamakan. Jadi jangan dicoba-coba juga ketika sudah melakukan latihan pencaksilat, entah itu AB pencaksilat apa, dicoba ke teman-temannya ya, tidak boleh. Kalau dicoba itu waktu pertandingan, waktu ada turnamen mungkin pencaksilat dan sebagainya, itu yang mengukur sejauh mana anak-anak ini merasa hebat ya. Bisa ya. Anak yang sakit hati karena kalah bersaing dengan korban ya, misalkan ada temannya yang pinter, karena ini kalah saingan akhirnya yang pinter ini dibully. Justru kalau punya teman pinter itu malah seneng ya, gimana caranya kok bisa nilai yang bagus, minta diajari. Begitu juga yang pinter, jangan pelit-pelit juga, kasih turunan ilmunya ya. Bisa ya? Ya, lanjut ya. Nah, kenali anak sesanda, anak yang menyaksikan bullying ya. Jadi kalau yang menyaksikan bullying, kalau mengetahui dan sebagainya, lapor ke guru ya, ke guru sekolahnya. Lanjut. Menjaga lingkungan anak bebas dari bullying ya. Ini supaya anak-anak terbebas dari bullying ya. Perhatikan dan kenali, ini sudah
saya sampaikan tadi, buat kedekatan emosional ini untuk Bapak Ibu guru, nanti biar materinya di-share di sini juga untuk disampaikan ke Bapak Ibu guru. Oke, lanjut. Nah, jika ada siswa Anda dibullying, nah ini juga untuk Ibu Bapak guru, mungkin ada wali murid dan sebagainya, ya. Nah, lanjut. Lanjut. Ya, ini cara sekolah mengatasi bullying juga ada, nanti biar bisa disimpan untuk materinya, dikasihkan. Ya, lanjut. Upaya pencegahan juga sama, ini nanti dari pihak sekolah nanti bisa disampaikan. Lanjut. Nah ini. Ya, ini ya. Jadi supaya anak-anak tidak sebagai pelaku atau apa korban, yang tadi ya itu artinya, ya. Ya, upaya pencegahan ini nanti juga untuk pihak sekolah, ya. Lanjut. Nah ini ya, tolong ini adik-adik diperhatikan sanksi hukum penghinaan. Ya, tadi kan ada ya yang dihina, oh kamu melarat, oh kamu bajunya sobek, oh sepatunya dan sebagainya. Ini bisa masuk ke pencemaran nama baik, ya. Tindakan menyerang kehormatan atau nama baik dalam bentuk pencemaran nama baik, ya. Ini diatur oleh undang-undang. Lanjut. Nah ini pembinaan, ya. Adik-adik bisa kan di sini, ya. Ada ancaman pidananya, ya. Bukan main-main nih. Ngeri nggak? Mau? Kalau enggak, begitu. Pencemaran nama baik diatur pasal 310 KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menuduh, ya kan, nggak tahu apa dan sebagainya, karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 9 bulan loh di penjara ya. 9 bulan. Ya. Kalau sudah masuk di sini, ya, otomatis catatan kriminal di kepolisian ada. Nah, ketika ngurus SKJK untuk melanjutkan, jangan sampai lamar pekerjaan, mau kuliah aja sudah tidak bisa. Karena apa? Pernah tersangkut tindak pidana. Kan kasihan ya, kasihan adik-adik sendiri, kasihan orang tuanya. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan, gambar, disiarkan lewat WA, lewat Twitter dan sebagainya. Tadi yang sudah dijelaskan Bapak awal tadi itu, nah ini tujuannya, ya. Semua diatur oleh undang-undang. Ya, lanjut. Nah ini penghinaan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya. Nah, bukan maya tetangganya Pak Juladi, bukan, ya. Dunia maya itu di medsos, ya. Nah, anak-anak yang jelas semua pegang Android, semua pegang HP. Jadi HP ini bisa membantu kita, bisa memenjarakan kita kalau penggunaannya tidak tepat atau salah, ya. Perlu saya ulangi, HP ini sangat membantu kita, menguntungkan kita komunikasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain bisa membuat kita celaka, bisa dipenjara karena kecerobohan kita melakukan hal yang tidak baik di HP ini. Paham ya? Nah, kalau terima, share atau WA, grup dan sebagainya, jangan keburu dilempar ke grup samping atau yang lainnya. Diteliti dulu. Ini kalau saya share ke grup lain menguntungkan atau merugikan? Kalau merugikan langsung dihapus, di-delete, ya.
Halo yang luar? Enggak menarik. Ya ini saya lanjutkan, tapi tidak sportif, kan repot ini. Ya. Sebagai pelaku, ya, itu kejahatan, ya, sebagai pelaku kejahatan. Sebentar, ada diperhatikan sanksi hukum anak sebagai pelaku kejahatan. Ya, anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Ini termasuk di dalamnya enggak? Termasuk di dalamnya. Memidanakan anak diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, ya, sebagai pelaku, korban, dan saksi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Anak sebagai pelaku dibatasi dengan usia pelakunya. Ini kan di atas 12 tahun semua kan? Di atas 12 tahun pelaku sampai belum genap 18 tahun. Ya. Dalam hal anak belum berusia 12 tahun maka penanganannya, ya, diserahkan kepada orang tua, ya, diikutsertakan dalam program pembinaan bimbingan, ya. Nah ini, ya, kalau diserahkan orang tuanya berarti sekolah sudah mengeluarkan, makanya diserahkan ke orang tuanya. Kalau diikutsertakan dalam program pembinaan dan bimbingan instansi pemerintah paling lama 6 bulan. Tapi dikhususkan di sana, mungkin di Surabaya, Malang, dikumpulkan sama anak-anak nakal. Mau nggak? Nah, kalau mau, ya dicoba, ya, gitu ya. Nah, mau kan? Takut ya? Ini kan 6 bulan sama dengan dihukum, ya kan? Dilatih tiap hari dan sebagainya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini pasal 71 sebagai pelaku pemidanaan, ya. Pidana pokok peringatan, nah, pidana dengan persyarat pelatihan kerja pembinaan. Jadi semua yang dilakukan kategori anak-anak tetap dilakukan penindakan. Jadi tidak ada yang gratis, ya. Tidak ada habis mukul terus pulang gratis, ya. Diikutkan ini program latihan dan sebagainya, ya. Memang tidak sama tindakannya, perlakuannya dengan yang sudah dewasa, tapi tetap ada sanksi pidana, ya, paham ya? Ya, lanjut. Ya, cara mengatasi atau menghindari perilaku bullying. Nah, ini kan lapor ke polisi, lapor pihak sekolah, lapor ke mana? Bantuan profesional psikologi. Jadi apabila anak-anak yang di sini mengetahui ada temannya yang bertindak seperti yang Bapak jelaskan tadi, kategori perundungan, bullying, bisa awalnya laporan ke sekolah. Kalau sekolah tidak ngatasi atau dan sebagainya, bahkan itu lukanya parah dan sebagainya, bisa laporan ke kepolisian, ke Polres, ya, paham ya? Terus apa yang Bapak jelaskan tadi juga disampaikan oleh pembawa acara. Mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya. Coba katakan yang mau bertanya. Ada enggak? Yang nanya luar biasa ini. Mau tanya apa? Ini menunjukkan
tindakan bullying dapat diadili dalam peradilan pidana anak? Apa benar pelaku bullying dapat dapat kalau apa tingkatannya tadi kan, tingkatannya kalau sampai pelaku bullying ini atau korbannya bullying ini sampai patah kakinya, bahkan sampai meninggal, itu bisa dipidana lewat peradilan anak. Tadi itu yang itu tadi kan dijelaskan kan, ini peradilan anak. Jadi bisa, ya bisa. Jadi luar biasa ditangkap. Itu kan yang dia. Jadi intinya bisa dilakukan tindakan peradilan anak. Ya, ya. Masih. Ada lagi yang ditanyakan? Oh gantian. Siapa yang tanya lagi? Angkat tangan. Ayo. Ya, ayo. Angkat tangan. Yang mau tanya, ayo perempuan. Ya, siapa? Ya, apa? Sini. Ya, sini apa? Tanya. Berapa? Ini nama Yokom, ya buli-buli. Ada pasal lain. Bapak polisi dalam sistem peradilan anak. Peran Bapak polisi dalam peradilan anak. Jadi Pak polisi ini sebagai penyidik melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu misalkan ada laporan, ya, ada laporan. Di sini di SMP satu kampungan ada anak dipukul sampai giginya lepas. Pak polisi mengajukan olah TKP, ya, penyelidikan agar perkara itu menjadi terang. Setelah terang, mengikat ke penyidikan, pemberkasan berita acara dan sebagainya. Habis itu diserahkan ke peradilan anak lewat jaksa penuntut umum. Jadi Pak polisi pemberkasan saja, tidak ikut menghukum. Ya, yang menghukum itu siapa? Yang memutuskan pengadilan, yang jadi penuntutnya yaitu jaksa. Ya, jadi Pak polisi cuma ini aja membuat berkas lengkap melalui penyelidikan, datang ke TKP, tempat kejadian, memeriksa saksi-saksi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ada peradilan anak sendiri, tidak bercampur adukan. Ya. Sudah. Terima kasih ya. Ya. Ada lagi? Ya, ayo sini. Luar biasa banyak yang nanya. Ayo jangan di sini. Oh, boleh. Nah, sebentar, tunggu sini dulu. Ya, gantian. Akan diadili atau dihukum dengan melakukan pembelaan yang berakibat kapan seperti mati atau luka. Apakah korban bullying akan diadili? Kalau korban bukan diadili, dimintai keterangan atas peristiwa yang terjadi, dialami, ya, gitu. Paham ya? Tapi ada lanjutannya, jika melakukan pembelaan, ya kan? Pembelaannya yang bagaimana? Kan gitu ya kan? Jadi kalau dikeroyok, ya, misalkan korbannya satu, dikeroyok orang 5. Kalau melakukan pembelaan kan nanti konyol namanya, ya kan? Lebih baik nggak usah melakukan pembelaan, tapi lari untuk laporan, ya, menyelamatkan diri lebih baik, ya, ya gitu ya. Ya. Tanya pembelaannya itu macam-macam. Kalau dalam keadaan terdesak, ya sebagainya. Tapi kalau cuma diketak, pas pembelaan ngalah pisau, kedua itu usul. Ini pembelaan ini, pembalasan lebih kejam, ya kan? Nah, yang dimaksud itu tadi itu, misalkan sama temannya cuma dijewer, ya, memang bullying itu, tapi dia melakukan pembelaan, ngambil batu, dilempar kepalanya lebih parah. Ya, jadi bukan pembelaan itu. Ya. Hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan tindakan bullying terhadap peserta didik yang terjadi di sekolah? Kan tadi sudah ada
hal apa saja terhadap pelaku ada, terhadap korban apa. Makanya peran serta ibu bapak guru termasuk anak-anak yang menyaksikan apabila ada bullying dan sebagainya itu ikut serta melereng, melaporkan juga. Nah, kalau masalah di sekolah mungkin ada tata tertib pelaku bullying, mungkin Senin hormati bendera, ya silakan, karena itu menjadi tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tentunya wali murid ya, wali murid kan waktu ini kan tahu kan tata tertib sekolah ini sudah disampaikan, cuma jangan berlebihan. Kalau sudah muncul yang berlebih, ya, itu ya. Ya, ada lagi? Oh, ya, ini gimana? Ayo. Ini mulai tadi yang tanya kok perempuan terus, yang laki mana ini? Apa sanksinya apabila korban bullying melaporkan terus mendapat ancaman? Ya, nanti akan dilindungi oleh undang-undang. Seperti adik-adik yang sering melakukan, sering lihat di televisi kan, ada lembaga perlindungan apa korban dan saksi. Kalau itu sampai berdarah-darah dan sebagainya. Tapi kalau enggak, makanya sekolah ini mampu enggak melakukan perlindungan itu, kan gitu kan? Dilihat dari bobot permasalahannya, ya. Ini ya dari itu. Nanti ya makanya ketika murid-murid ini melaporkan, paling tidak dari BP, ya dari BP itu juga merahasiakan pihak pelapor kalau mungkin ketakutan, dan yang dilaporkan benar adanya, ada fakta-faktanya. Jangan cuma katanya. Itu tadi dipukul itu. Katanya siapa? Katanya ini. Yang terakhir melaporkan, padahal tidak secara langsung mengetahui kejadian. Ya, dilaporkan tapi tolong ibu bapak guru dari BP yang merahasiakan yang melapor. Ya, itu ya. Ya, jadi. Apakah pencemaran nama baik dan menuduh tanpa bukti itu termasuk bullying? Termasuk tadi kan sudah dijelaskan pencemaran nama baik itu kan verbal kan, tidak secara langsung tapi mengolok-olok, bisa lewat medsos ya kan, pencemaran nama baik. Kamu pesek, kenapa apa saya pesek tapi sudah banyak-banyaknya gitu ya kan, pencemaran nama baik ya. Jadi jangan langsung juga dilihat dari bobot permasalahannya, apa yang dituduhkan, ya kan? Kalau misalkan, itu mencuri uang saya itu, dituduhkan ke orang-orang ini mencuri uang saya, padahal yang bersangkutan tidak mencuri. Nanti sudah ditanyakan Pak, bagaimana pembelaan pada dirinya. Ya kan itu, sama dijewer, belanya pas ngambil pisau ditusukkan, bukan bela gitu ya. Ya paling tidak pembelaannya mungkin kenapa kamu nyakiti saya, ditanyakan ya, kenapa kamu nyakiti saya, misalkan kamu ngolong-ngolong saya istilahnya bodoh, tapi saya tidak bodoh, kalau kamu merasa tidak ajari saya kan gitu ya kan. Atau kalau hal lain sebagainya bisa dilaporkan ke sekolah ya. Apabila ada pembulian yang dibully sampai melukai diri karena tekan termasuk pembulian yang parah dan perlu ditindaklanjuti, belakangnya disayang oleh kami. Ini ada ya, ada korban karena frustasi sudah lalu tangannya disayang. Ini namanya faktor penyebabnya yang dicari, siapa yang membuli, bisa luka. Yang sebutkan tadi ada yang di Cianjur ya, anak SD
disuruh beradegan dengan kucing, terus di video, akhirnya bunuh diri. Ya, yang video itu, yang menyuruh itu, ya dipidana, peradilan anak dan lain-lain. Tapi juga diukur masalah penyelidikannya, mungkin yang membantu siapa atau orang tuanya dan sebagainya. Makanya anak-anak, jadi kalau melakukan sesuatu hal, kalau benar-benar dipikirkan, jangan sampai merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Ya, oke ya. Yang lagi, ya, yang lagi. Bagaimana saudara melakukan tindakan bullying atau berhubungan kepada pihak yang berwajib? Sudah disampaikan, ya. Bagaimana cara melaporkan apabila ada berhubungan dengan bullying. Jadi kalau dengan sekolah dilaporkan ke sekolah dulu. Jadi jangan ini lapor polisi, ini lapor polisi. Nanti terkenal juga kan di sini akhirnya ya kan. Masuk orang kasih kepala sekolahnya konfrontasi terus. Tamu terus lagi ya Pak. Ya. Nah, dilaporkan ke sekolah dulu, BP-nya kan ada, ya. Ini tadi tanya bagaimana cara melaporkan apabila terjadi bullying atau perundungan di sekolah dulu, ya. Ini saya kira cukup. Kalau memang banyak, ya. Mohon saran dari Bapak untuk kami jika menjadi korban bullying. Mohon saran dari Bapak untuk kami jika menjadi korban bullying hingga trauma. Kamu jadi korban kan? Oh, ya. Ini tadi laporan ke pihak sekolah. Nanti kan pelakunya siapa? Ya, pelakunya siapa? Nanti kan dipanggil sama BP dan sebagainya. Dicari permasalahan. Ya, ada lagi. Sekarang gini pemberitahuan adik-adik yang lebih semangat ya, adik-adik jangan kecil hati. Mungkin adik-adik di akademik mungkin merasa kurang, tapi di luar akademik mungkin punya prestasi yang luar biasa, bahkan sampai prestasi provinsi. Bidang lainnya mempunyai prestasi, misalkan pencaksilat juara provinsi, juara nasional, itu nantinya bisa untuk mendaftar di kepolisian, karena di kepolisian membuka jalur prestasi, ya, jalur prestasi. Apa aja prestasinya adik-adik? Yang penting tingkatnya tingkat provinsi atau nasional. Tapi kalau cuma tingkat RT, ya otomatis kalah saingan dengan yang lain. Ini misalkan, ini Mas Alfa ini tidak, ini Bang, Mas Alfa ini tidak mempunyai cita-cita jadi polisi. Pak kok jadi polisi? Mas Alfa ini bukan dari pondok, ya, tidak pernah pondok di pesantren. Tapi Mas Alfa ini merupakan hafiz Quran. Hubungannya apa Pak? Mas Alfa ini jadi polisi lewat Al-Quran. Dia hafal 15 juz. Ya, dia hafal 15 juz. Padahal masuk polisi minimal hafal 10 juz. Tapi ini dibuktikan dengan sertifikat. Ya. Nah, kalau nggak percaya, mungkin SMA Kapongan ini kan dekat dengan masjid, dekat dengan pondok. Kira-kira yang hafal juz mungkin 1, 2 atau mulai 30, 29. Ada enggak? Ada. Coba katakan itu. Apa? Juz berapa?
Bambu. 30 ya, sini. Ayo, ada yang nambah lagi terus 30. Nah, sini. Ayo, sini. Ayo. Sini. Ayo, terus 30. Ya. Ayo, yang lagi. Ayo. Yang lagi. Nah, terus 30 ya. Ayat berapa kira-kira? Nambah sambung ayat ya. Ini sambung ayat. Ya, sambung ayat. Ayo sambung ayat. Agak sini. Ayo, sambung ayat. Mulai dari Mas Aufa dulu atau mulai dari sini dulu? Dari mana? Dari sini. Nah, sambung ayat. Habis sampean Mas Aufa terus ini gilir. Oke, lainnya dengarkan. Kalau nggak mendengarkan nanti. Ketika Mas Aufa melantunkan Ataba tadi langsung yang perempuan. Kalau Mas Jumadi yang ngomong, begitu Mas Aufa. Dan jelas Mas Aufa belum punya pacar. Kalau ingin kenalan lewat Pak Jumadi, tapi ada syaratnya. Saya tanya, siapa namanya? Ana kalau sekolah dikasih sangu orang tuanya berapa? 15.000. Kadang 15, kadang 10. Yang paling banyak 10. Yang ini? Kadang 10. Berarti anggapnya 15 ya. 15 kali 3, 45. Enteng. Nah, saya ngasihnya berdasarkan sangunya. Tapi kalau sangunya 100, tak kasih 100. Berhubung sangunya 15, masa kasih 100. Yang jelas kalau susu kan enggak ada susunya. Nah, berarti nggak usah ya. Nah, ini nggak usah susu bagi bertiga. Kan 15-an sangunya kan? 15. Untung sangunya 15. Kalau sangunya 100, 300. Nah, tidak ada yang gratis. Ya, silakan.
Siapa yang mau lagi maju sini lagi? Tapi saya minta yang laki, jangan perempuan. Yang laki nanti sambung aja dengan saya, biar yang perempuan ikut gini juga. Saya kan kepingin juga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.